Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Rabsari di mata kuliah Hukum Pajak. Baik, teman-teman, kita sudah memasuki pertemuan ketiga ya. Izin saya untuk share screen. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai sejarah pemungutan pajak ya. Sudah nampak juga di layar bahwa di pertemuan satu kita membahas filsafat, pertemuan kedua kita membahas tarif, di pertemuan ketiga kita membahas sejarah pemungutan pajak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita yang ketiga pada kali ini. Yang pertama yakni mahasiswa mampu memahami sejarah pemungutan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni mahasiswa mampu menganalisis asas pemungutan pajak. Mahasiswa mampu memahami syarat-syarat pemungutan pajak. Mahasiswa mampu memahami teori pendukung pembenaran pemungutan pajak. Nah, untuk materinya saya bagi menjadi dua, yakni sejarah pemungutan pajak dan asas dan syarat-syarat pemungutan pajak. Di sini sejarah pemungutan pajak. Dulu pada saat masa kolonial Belanda ya, teman-teman, itu namanya berlaku upeti. Ya, kalau upeti itu ya sama aja sekarang itu bisa disebut pajak ya. Tapi kalau upeti itu untuk raja, kalau pajak itu pemanfaatannya kembalikan lagi ke masyarakat. Nah, di dalam masa kolonial Belanda ini berlaku berbagai ordonasi pajak. Misal ada yang pajak rumah tangga, pajak pendapatan, pajak kejayaan, bea materai, pajak peredaran, dan masih banyak lagi. Nah, di sini menimbulkan terlalu banyak regulasi-regulasi yang menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan pajak. Karena tadi ya adanya di masa kolonial Belanda, tadi banyak sekali ordonasi pajak, ada pajak rumah tangga, pajak materai. Nah, itu regulasi-regulasi tersebut adalah regulasi-regulasi yang dirasa menyulitkan. Nah, sehingga pada tahun 83 atau 1983, ini merupakan awal titik balik sistem perpajakan, di mana ada namanya tax reform atau reformasi pajak. Di situ pemerintah ini memberlakukan reformasi besar-besaran, di mana pemerintah ini mencabut undang-undang lama, undang-undang perpajakan, ada tadi ya KUP. KUP dasar awal adalah KUP nomor 6 tahun 83 mengenai ketentuan umum perpajakan. Lalu ada Undang-Undang PPH atau Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 83, Undang-Undang PPN dan PPNBM nomor 8 tahun 83, Undang-Undang PBB nomor 12 tahun 85 dan Undang-Undang Bea Materai nomor 13 tahun 85. Ini berubah menjadi official statement sampai dengan self-assessment atau si wajib pajak itu menghitung sendiri dan melaporkan pajaknya sendiri. Sampai sekarang kita menggunakan sistem Cortex pajak ya. Nah, kalau dulu eh, pajak itu kan kayak upeti ya tadi yang seperti Bu Risma katakan di awal ya. Itu sifatnya itu kewajiban, tapi kewajiban tersebut harus dipaksa, harus dilaksanakan oleh rakyat nanti untuk raja atau untuk penguasa di masa atau di orde tersebut. Nah, pada saat itu rakyat itu dia memberikan upetinya kepada raja atau penguasa itu dalam bentuk natura. Misal rakyat itu ngasih upetinya itu berbentuk padi, terus ternak hewan atau tanaman ya, singkong, kelapa, nah buah-buahan. Nah, pemberian ini dilakukan oleh rakyat saat itu nantinya hanya untuk kepentingannya si raja saja. Beda dengan perpajakan ya. Tadi yang landasan filsafahnya adalah tertuang di sila 1 sampai dengan sila kelima ya. Nah, di sini upeti ini memang sifatnya hanya kepentingannya adalah kepentingan penguasa saja dan di sini dengan adanya upeti ini rakyat ini memiliki tekanan psikologis ya karena kedudukan raja yang dianggap status sosialnya pada saat itu oh lebih tinggi daripada rakyat. Jadi mau tidak mau rakyat suka tidak suka harus menyerahkan upeti tersebut. Nah, tadi ya ada perkembangan zaman,
Lalu upeti itu tidak lagi hanya untuk kepentingan raja, tetapi untuk kepentingan rakyat sendiri. Nah, di sini tuh udah mulai adanya pergeseran makna atau pergeseran fungsi. Tujuan dari upeti tersebut bukan untuk raja saja atau bukan untuk penguasa, tapi untuk masyarakat itu sendiri. Nah, di Indonesia tadi ya, sejak adanya eh, zaman kolonial Belanda, itu juga sudah cukup banyak sekali undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak. Tadi juga sudah saya jelaskan, ada ordonansi pajak rumah tangga, aturan biaya materai, biaya balik nama, PPN pajak kejayaan, pajak pendapatan. Nah, banyak sekali, saking banyaknya, itu regulasi-regulasi tersebut itu rakyat itu sehingga mengalami kesulitan. Nah ya, jadi pada tahun 83, pemerintah bersama-sama DPR itu membuat kesepakatan ada namanya reformasi Undang-Undang Perpajakan yang dengan mencabut semua undang-undang dan hanya ada mengundang-undangkan 5 undang-undang perpajakan. Tadi ya, 5 undang-undang perpajakan UU KUP nomor 6 sampai dengan Bea Materi nomor 13 tahun 1985. Nah, peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai itu pada tahun 2002 itu dengan pertimbangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada MA atau Mahkamah Agung ya. Maka dibentuklah suatu pengadilan pajak, dibentuk lagi tadi. Karena tadi dirasa eh, di PP nomor 24 ya, perubahan tarif bea materai tadi dibentuk lagi pengadilan pajak dengan landasannya Undang-Undang tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 17 tahun 97. Nah, kemudian undang-undang tersebut berubah baru-baru ini dilakukan pada tahun 2007 dan 2008 ya. Dihasilkan KUP tahun 2008 dan KUP 2008, Undang-Undang PPH tahun 2000 eh, nomor 36 pasal pasal 36 tahun 2008 serta Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Jadi semua itu diadakan reform atau diperbarui semua ya. Selanjutnya nih. Ini adalah sejarahnya tadi ya. Reformasi pajak itu sejak tahun 2007 sampai 2009. Nah, KUP yang berlaku ini KUP nomor 28 tahun 2007 ini berlaku di 2008. Undang-Undang nomor PPH nomor 36 tahun 2008 dia akan berlaku di 2009. Rata-rata pemberlakuan undang-undang tersebut itu di H plus 1 tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut. Ya, selanjutnya adalah asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak ini tercipta untuk suatu keadilan ya bagi WP yang ada di Indonesia. Maka dengan adanya asas-asas pemungutan pajak ini diharapkan nanti warga negara Indonesia itu memiliki rasa adil ya. Yang pertama ada asas wilayah, lalu ada asas kebangsaan, asas sumber, asas yuridis, asas ekonomis, dan yang terakhir adalah asas finansial. Nah, saya bahas dulu yang pertama, yakni asas wilayah. Asas ini berlaku sesuai dengan wilayah ataupun tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di suatu negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Nah, ini sama halnya dengan warga asing yang memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Itu kalau asas wilayah. Nah, di dalam asas wilayah ini, ini juga berlaku. Mungkin ada sedikit perbedaan ya antara dasar pemberlakuan pengenaan pajak yang dilaksanakan secara merata ya asas wilayah ya karena per wilayah di Indonesia itu tarif perpajakannya untuk dengan menggunakan asas wilayah itu mungkin berbeda-beda ya.
Selanjutnya adalah asas kebangsaan. Nah, di dalam asas kebangsaan ini berdasar pada wajib pajak yang lahir dan tinggal di Indonesia, dan pemberlakuan ini adalah pemberlakuan bagi warga negara Indonesia yang tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 12 bulan dan tidak pernah meninggalkan negara. Misal, ada warga negara asing yang dia eh, bekerja di Indonesia kurang lebihnya selama 14 bulan, berarti kan lebih dari 1 tahun dia tidak pernah meninggalkan negara Indonesia, maka warga negara asing tersebut eh, mengikuti asas kebangsaan ya, berarti diberlakukan untuk menjadi wajib pajak yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah asas sumber. Asas sumber ini merupakan suatu pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri ya. Pada dasarnya, di sini kita bisa bilang bahwa pajak yang berlaku di Indonesia merupakan pajak orang yang tinggalnya itu di Indonesia. Pajak orang yang tinggal dan bekerjanya di Indonesia itu dikenakan asas sumber. Jadi, pemungutan pajaknya menggunakan asas sumber. Nah, di sini jika seseorang itu ya tinggal di Indonesia, namun penghasilannya dari luar negeri, selama penghasilan tersebut digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenakan pajak. Misal si A itu tinggalnya di Indonesia, tapi dia kerjanya remote, dapat penghasilannya dari luar negeri, mungkin dari Malaysia atau dari Singapura. Nah, si A tersebut juga wajib em, memberlakukan pembayaran pajak menggunakan asas sumber karena si A tinggal di Indonesia dan penghasilannya digunakan di Indonesia untuk makan sehari-hari, untuk kegiatan dan lain-lain itu di Indonesia. Nah, di sini pajak yang berlaku ini memiliki peraturan sendiri dan masuk ke dalam eh, PPh pasal 22 ya. Nah, asas umum selanjutnya, asas umum itu juga berarti setiap pemungut yang dilaksanakan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum ya tadi ya. Misal wujudnya beragam, misal adanya penarikan kontribusi pajak di tahun 2025, 2024 ya, masuk APBN di 2024 di akhir dan nantinya eh, bisa masuk ke pendapatan di 2024, masuk rencana APBN 2025, misal pendapatan pajaknya ini mau digunakan untuk pembangunan jembatan atau membangun jalan, berarti kan ini untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya ya ini asas yuridis. Yang dimaksud dengan asas yuridis ini adalah kembali lagi ke pemberlakuan yuridis yang ada di Indonesia di pasal 23 ayat 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Nah, di regulasi ini kemudian didukung dengan beberapa regulasi mengenai pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Ada beberapa regulasi-regulasi pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Misalnya ya ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 94 itu mengenai pajak bumi dan bangunan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai aturan dan prosedur penagihan pajak dan sengketa dengan sengketa atau surat paksa ya. Lalu ada lagi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang biaya perolehan atas hak dan tanah bangunan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang berlaku di Indonesia. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan eh, barang mewah serta pajak jasa itu diatur di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Nah, ini adalah beberapa asas pemungutan pajak. Jadi, ketika orang dilakukan pemungutan pajak, si wajib pajak tersebut dilakukan pemungutan pajak, tidak semata-mata negara itu melakukan pemungutan pajak itu tanpa asas-asas atau dasar pemungutan, tapi sudah jelas tertuang di sini bahwa ada asas wilayah, asas kebangsaannya seperti apa, lalu asas sumbernya, asas umumnya seperti apa. Nah, itu juga sudah dituang. Asas yuridisnya seperti apa? Nah, selanjutnya adalah asas ekonomi. Nah, asas ekonomi ini merupakan pemungutan pajak yang dapat meningkatkan perekonomian negara untuk masyarakat ya. Tadi ya asas ekonomi ya. Hmm. Terakhir adalah asas finansial. Nah, asas finansial ini
Intinya adalah setiap WP itu dikenakan pajak berdasarkan keadaan keuangan yang bersangkutan ya. Seperti yang di pertemuan kedua itu juga saya sudah kemukakan, tidak mungkin wajib pajak yang memperoleh penghasilan di bawah PTKP disamakan dengan wajib pajak yang memperoleh penghasilan di atas PTKP untuk tiering persentasenya itu pasti akan berbeda. Nah, misal ya di sini ya, apabila pendapatan wajib pajaknya itu 5 juta, memiliki beban pajak yang lebih kecil dari wajib pajak dengan pendapatannya eh 1 juta. Jadi asas pemungutan pajak ini berpedoman pada perhitungan beban yang dimiliki oleh si wajib pajaknya. Jadi beda-beda. Nah, ini bisa teman-teman pahami ya ketujuh asas-asas pemungutan pajak. Jadi kalau sudah masuk salah satunya di dalam 7 asas pemungutan pajak itu wajib menjadi wajib pajak dan memungut, negara wajib melakukan pemungutan atas penghasilan wajib pajak tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori pemungutan pajak. Pemerintah ini melakukan pemungutan pajak sesuai dasarnya ataupun teori. Nah, ada beberapa teori-teori yang digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Ada yang namanya teori asuransi, lalu ada teori kepentingan, selanjutnya ada teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli. Kita bahas dulu teori yang pertama, teori asuransi ya. Di sini dijelaskan bahwa teori ini ibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Nah, negara bertugas atau berfungsi untuk melindungi warganya dari segala kepentingan seperti keselamatan, keamanan jiwa, serta harta bendanya. Di teori asuransi bunyinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini eh, selanjutnya, adanya teori kepentingan. Teori kepentingan ini adalah pembagian beban pajak negara yang didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Maka dari itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayar. Jadi sudah ada ya di teori ya. Ketika seseorang eh, menginginkan apa memiliki kepentingan yang lebih di dalam suatu eh, negara, maka orang tersebut akan membayar lebih besar pajaknya ya dibandingkan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja yang tidak memiliki kepentingan di dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya teori daya pikul. Namanya teori daya pikul adalah beban pada seluruh orang harus sama beratnya di sini ya sesuai dengan sila ke-1 sampai dengan ke-5. Nah, hal ini mengandung makna bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Nah, tadi nggak kan akan berbeda pajaknya orang yang gajinya 3,5 juta dengan pajaknya orang yang gajinya 10 juta. Itu pasti akan berbeda sesuai dengan daya pikul masing-masing orang itu sendiri. Nah, di situ pendekatannya daya pikul ini juga dibagi menjadi 2 unsur. Yang pertama unsur objektif sama unsur subjektif, unsur objektif dan unsur subjektif. Nah, apa itu unsur objektif? Kalau kita melihat unsur objektif, berarti kita hanya melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Tadi ya, seperti yang Bu Risma bilang ya, oh nilai kekayaannya atau penghasilannya 10 juta, berarti kita melihatnya dari unsur objektif. Nah, kalau unsur subjektif, yaitu memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Nah, jadi di dalam pajak itu kan ada namanya ini ya apa penghasilan tidak kena pajaknya ya berapa jumlahnya. Misal dia menikah anaknya 1 berapa eh, nilai nominalnya, materialnya yang harus dipenuhinya itu berapa itu sudah diatur semuanya. Jadi teori daya pikul itu dibagi lagi menjadi 2 yakni unsur objektif dan unsur subjektifnya. Selanjutnya teori bakti. Nah, teori bakti ini adalah teori yang secara sederhananya kita bisa sebut atau kita sebagai eh, kita nyatakan sebagai warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara, karena kecintaannya kepada tanah air, ya. Maka
WP tersebut atau tersebut sadar untuk melakukan pembayaran pajak. Nah, teori bakti ini juga disebut teori kewajiban mutlak ya, teman-teman ya. Selanjutnya yang kelima ya, ini teori asas daya beli. Dalam teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak ini merupakan mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian dia akan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk menjaga kehidupan masyarakat serta membawa ke arah tertentu. Nah, ini ya, ini ada beberapa teori-teori teori daya pikul tadi ya, teori bakti, lalu yang terakhir adalah teori asas daya beli. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman mengenai teori daya beli, teori-teori pemungutan pajak. Nah, ini juga bisa ya teman-teman ya, eh apa namanya, terkait dengan sejarah pemungutan pajak ya. Itu kan kalau dulu sudah Bu Risma jelaskan tadi ya adanya upeti. Terus kalau di zaman Romawi ya itu malah bukan hasil panen buah-buahan ataupun hewan itu bisa saja tanah atau properti rumah yang dijadikan untuk ini ya untuk pajaknya ya pajaknya atau untuk apa ya saya bilang ya untuk upetinya ya. Nah, tapi di zaman Yunani Romawi itu terkait dengan perhitungan pajaknya itu lebih terstruktur. Ya, biasanya dia menghitung per penduduk di wilayah jajahannya itu berapa. Nah, terus di pertengahan abad itu juga ada pajak namanya pajak feodal atau sistem rakyat menyetorkan ke kerajaan ya. Itu juga dari hasil ininya, hasil penghasilan panennya. Terus dari penghasilan panennya bisa dilihat dari bea cukainya di pelabuhan seperti apa itu juga eh, diperhitungkan di abad pertengahan. Terus di abad masa negara modern kita sebut abad 17 sampai 19 ya. Ini sudah masuk nih lebih administratif lagi pajaknya untuk pelayanan publik ya. Nah, untuk membiayai infrastruktur, layanan publik dasar, nah itu bisa. Nah, kalau kita berbicara mengenai pajak di Indonesia, tadi ya zaman Kerajaan Nusantara, terus zaman VOC Belanda. Kalau zaman VOC Belanda itu eh, pemungutan pajaknya itu digunakan fokusnya ke peruntukan dagang ya. Jadi misal adanya pajak di pelabuhan pada saat kapal-kapal dagangnya itu berhenti, itu dikenakan pajak. Terus ada monopoli dagang dan iuran wajibnya itu apa. Nah, sedangkan di masa Hindia atau di masa kolonial, ini malah ada lagi, ada kontijen. Kontijen itu rakyat wajib menyetorkan hasil bumi, separuhnya hasil bumi untuk ini kolonial Belanda. Lalu pajak uang. Pajak uang itu kan mulai berkembang ya teman-teman di masa Hindia Belanda ya, masa kolonial Belanda. Itu pajak tanah, sewa tanah itu dipajekin. Tapi sekarang modelnya sudah store-nya uang, sudah ada tarifnya. Terus di masa pendudukan Jepang. Nah, masa pendudukan Jepang itu ya sama ya, Romusa, adanya Romusa kerja paksa, lalu penyerahan hasil bumi. Masih masa kolonial Jepang itu masih yang digunakan adalah perhitungan pajaknya hasil bumi ya. Terus setelah itu masa kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini sudah lebih terstruktur, lebih rapi di tahun 1983 ya tadi ya. Ketentuan umum perpajakan itu diatur semuanya baik PPh, PPR itu diatur. Terus di tahun 2000-an, di tahun 2000-an, di tahun 2000-an itu muncul yang namanya
digitalisasi perpajakan, di mana ada e-filing, e-billing, e-faktur, e-faktur versi desktop, e-faktur web. Nah, itu sendiri-sendiri itu masih belum terperinci, masih belum jadi satu. Nah, sekarang itu sudah menuju ke sistem yang lebih terintegrasi, yakni sistem Cortex, di mana saat ini di tahun 2025-2026 warga Indonesia itu sudah dikenalkan oleh sistem Cortex, ya, perluasan basis pajak kepatuhan, lalu transparasinya itu bisa dilihat di sistem Cortex. Nah, jadi teman-teman, sejarah pemungutan pajak itu berkembang awalnya itu mulai dari upeti dulu, baik barang maupun tenaga dulu ya di masa dulu. Terus pajak terstruktur itu administrasi itu bentuk uang lah. Sekarang itu pajak modern. Nah, pajak modern ini kompilasi antara self assessment dengan pelaporan pribadi secara sukarela dan digital melalui sistem Cortex. Jadi sistem pajak ini tadi ya, sistem untuk pemungutan pajak ini sudah diatur itu dulu itu sebelumnya sudah ada di zaman kuno ketika upeti itu berlaku sampai dengan zaman sekarang yang sudah benar-benar teradministratif di KUP perpajakan. Itu ya, teman-teman. Baik, eh, materi saya pada hari ini sudah cukup mengenai sejarah pemungutan pajak ya. Tadi kita sudah belajar mengenai asas pemungutan pajak itu seperti apa, syarat-syarat pemungutan pajak itu seperti apa, lalu teori-teori pendukung atau pembenaran di dalam pemungutan pajak itu seperti apa. Nah, teman-teman, nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya melalui WhatsApp di grup atau di live YouTube ataupun yang ada di Siakat. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.